Halo semuanya, kembali lagi bersama gua yang sampai hari ini masih mempertanyakan bagaimana bisa ada begitu banyak momentum horor dalam sebuah film, tetapi justru menimbulkan hilangnya keinginan untuk ditakuti hingga film tersebut selesai. Inilah KKN di Desa Penari Uncut Version, hanya di Raib episode kelima, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Sebuah thread horor berjudul KKN di Desa Penari ini per 24 Juni 2019 berhasil diunggah dan menarik perhatian para warga Twitter hingga menjadi viral dan sempat berada di puncak trending Twitter Indonesia. Masifnya penikmat cerita horor yang terus membagikan kisah ini membuat penulisnya memiliki alasan untuk menjadikan kisah ini ke dalam cerita yang lebih kompleks dalam bentuk novel yang digawangi oleh penerbit Bukune. Lalu animo teror yang terus diceritakan tiada hentinya ini akhirnya membuat salah satu production house Indonesia, MD Pictures, berhasil mendapatkan hak cipta dan mengadaptasinya untuk menjadi sebuah film layar lebar dengan salah satu catatan yang diberikan oleh sang penulis adalah menyamarkan nama, karakter, dan juga latar yang sebenarnya. Film KKN di Desa Penari ini berhasil tayang perdana pada 30 April 2022 dengan durasi 120 menit. Kira-kira apakah masih bijak untuk menonton film yang sudah 2 kali gagal tayang ini? Mari kita cari tahu bersama. Sinopsisnya cukup mudah dipahami, terutama buat lo yang mungkin sama sekali tidak memilih untuk mengikuti thread-nya di Twitter lebih awal. 6 mahasiswa yang melaksanakan KKN di sebuah desa terpencil, Nur, Widya, Ayu, Bima, Anton, dan Wahyu tidak pernah menyangka kalau desa yang mereka pilih ternyata bukanlah desa biasa. Pak Prabu, sang kepala desa, memperingatkan mereka tidak melewati batas gapura terlarang. Tempat misterius itu mungkin ada hubungannya dengan penari cantik yang mulai mengganggu Nur dan juga Widya. Satu persatu mulai berubah sikap. Program KKN mereka berantakan. Tampaknya penghuni gaib desa tersebut tidak menyukai mereka. Nur akhirnya menemukan fakta bahwa salah satu dari mereka melanggar aturan yang paling fatal di desa tersebut. Teror sosok penari misterius semakin menyeramkan. Mereka meminta bantuan Mbah Buyut, dukun setempat. Tapi semua terlambat. Mereka tidak bisa pulang dengan selamat dari desa yang dikenal sebagai Desa Penari. Itu aja sinopsisnya. Lengkapnya kalian bisa cari tahu sendiri, karena sekarang gue akan seperti di episode Raib sebelum-sebelumnya akan menyampaikan 4 poin yang menjadi parameter setelah gue menonton sebuah film horor. Sinematografi, penokohan, alur cerita, dan art film. Jadi kalau lo nggak mau mendengarkan review ini, lo bisa skip, atau mungkin kalau lo memang pengen nonton filmnya dulu baru balik lagi ke sini, nggak masalah. Silakan langsung nonton, ajak temen lo, atau saran gue sih nonton sendiri aja ya. Seenggaknya setelah gue selesai menonton film ini, ada 4 poin yang benar-benar membuat gue memutuskan untuk sedikit merasa kecewa dari hasil produksi garapan MD Pictures. Yang pertama adalah tegang di awal, namun di akhirnya terasa biasa saja. Jadi kalau lo nonton dari awal, ada beberapa shot yang menurut gua sedikit annoying. Tapi annoying di sini ini bukan sesuatu yang nggak bisa gua terima. Justru itu adalah hal yang menyenangkan buat gua. Kayak ada adegan di mana shot tersebut bikin gua agak sedikit pusing kepala, ya agak sedikit nahan napas, dan menurut gua itu adalah hal yang seru gitu. Merasakan masuk ke sebuah wilayah yang tidak dikenal, di mana para mahasiswa ini naik motor dibonceng oleh penduduk desa masuk ke dalam wilayah pedesaan melalui jembatan, terus akhirnya melewati hutan, dan itu ditunjukkan dengan beragam shot yang balik lagi annoying, membuat gua pusing, membuat gua agak sedikit tahan napas, terus tiba-tiba kayak napas gua
harus dikeluarin semua. Gitu. Itu sesuatu yang menyenangkan sebagai pembuka film. Tapi mulai dari tengah, mulai dari cerita sudah masuk, percakapan semakin banyak, penampakan hantunya juga semakin menjamur, terasa biasa saja. Tidak ada shot-shot yang berusaha seperti ingin menakuti, nggak ada menurut gua ya. Jadi itu adalah hal yang sangat kurang untuk sebuah film horor dengan ekspektasi tinggi. Terus yang kedua adalah permainan time skip yang kurang ajar menurut gua. Time skipnya itu tidak beraturan, berantakan. Pagi, malam, pagi, malam, pagi, malam, pagi, malam. Ini mereka tidur, terus tiba-tiba ada kejadian horor. Terus tiba-tiba udah siang, tiba-tiba horor lagi, tiba-tiba malam. Ada sih menunjukkan mereka melakukan proker mereka sebagai mahasiswa-mahasiswi yang melaksanakan KKN di desa tersebut. Tapi itu seperti tambahan aja. Jadi kesannya KKN-nya itu cuma sebagai embel-embel doang. Ya walaupun memang di cerita aslinya pun juga seperti itu. Cuman kalau di ceritanya tidak menunjukkan adegan adanya penampakan, tapi di saat yang bersamaan orang lain tuh lagi melakukan prokernya. Seenggaknya kan dengan mengambil esensi KKN-nya ditunjukkan aktivitasnya, tapi ini enggak sama sekali. Jadi cuma sebatas imbuhan aja. Hilang KKN-nya, lenyap. Jadi kalau mau diganti judulnya bukan KKN di Desa Penari, tapi Liburan di Desa Penari. Selain permainan time skip-nya yang juga agak kurang ngajar menurut gua adalah pergantian point of view. Karena kalau lo ngikutin thread di Twitter, cerita ini tuh disampaikan dari dua sudut pandang. Yang satu sudut pandang Nur dan yang satunya lagi sudut pandang Widya. Memang yang namanya film dari cerita yang sangat panjang untuk dijadikan sebuah film itu agak berat untuk menentukan kapan nih harus pakai point of view ini, kapan nih harus pakai point of view ini. Tapi di sini ada dua point of view yang benar-benar jadi adegan menurut gua nggak bisa dilupakan. Saking gua pusing untuk menerjemahkannya gitu. Yang bagus, yang smooth adalah ketika itu menari. Satu malam si Nur ini bangun melihat si Widya menari. Di lain sisi, si Widya melihat Nur menari. Agak bingung kan? Cuman kalau lo ngikutin story-nya, lo nggak akan bingung karena flow-nya enak. Tapi di dalam film, tidur, tiba-tiba bangun lihat kawan menari. Terus yang satunya lagi tidur. Jadi seolah-olah kayak ini nih ada multiverse-nya gitu. Untuk yang mengikuti cerita aslinya di thread Twitter maupun di novel, gue rasa nggak akan kebingungan sama sekali tentang ini. Tapi untuk lo yang hanya mengikuti anime dari keseruannya, dari viralnya kisah ini, terus tiba-tiba nonton, gue rasa akan benar-benar berpikir keras. Selain itu, poin yang ketiga adalah film ini benar-benar berusaha try to be horror. Sehingga flow cerita yang sebenarnya yang justru membuat kita nih jadi berdebar-debar. Oh, di sini ada hantunya. Oh, di sini ada hantunya. Oh, di sini nih bakal terkejut. Jadi agak kurang. Kenapa? Karena terlalu sering. Kalau di cerita aslinya nggak benar-benar sering. Diceritain dulu si ini kemana, diceritain dulu si ini ngapain, diceritain dulu oh si ini lagi ketemu sama ini, si ini lagi sama ini. Tapi di dalam film ini terlalu sering. Bahkan dari awal kita langsung diliatin sosok-sosok yang tidak menyenangkan. Padahal dalam ceritanya enggak. Memang benar-benar mengenalkan dulu desanya seperti apa. Terus mahasiswi ini sebenarnya dari mana, seperti apa. Ya gue tahu sih mungkin ini kebutuhan durasi yang pengennya singkat, tapi pengen dapat cerita yang horor. Cuman akhirnya karena terlalu sering muncul setannya, jadi ceritanya nggak serem, hantunya juga nggak serem karena terlalu sering muncul. Jadi kita tuh kayak terbiasa sama sosoknya. Belum lagi sosok hantunya pun memang tidak digambarkan seram. Jadi seperti lo nonton film hantu, lo udah tahu hantunya Casper gitu. Beberapa kali hantu Casper ini berubah jadi seram, jadi hilang sisi horornya. Itu kalau menurut gue dan sangat sayang aja gitu. Poin keempat, ini yang paling penting dari semua poin sinematografi, music scoring. Music scoringnya terlalu aneh, berusaha untuk mendramatisir. Jadi flow-nya itu rapet banget kayak gini nih. Lo dikenalin sama karakternya, terus karakternya
dapat tempat tinggal, tidur, tiba-tiba musik horor, terus tiba-tiba setannya muncul. Ya kan kita udah tahu lah ya kalau ada musik horor, setannya muncul. Ditempatinnya tuh jadi nggak kayak kesan yang misterius, yang memang benar-benar sesuai sama di cerita. Jadi kita yang nonton film ini cuman seperti melihat visualnya aja. Padahal dari scoring inilah yang justru bikin tegang, bikin suspensinya bener-bener abnormal. Gua rasa kurang eksplorasi, atau justru ya balik lagi tuntutan durasi. Sementara ceritanya panjang banget, jadi mau nggak mau dari awal sampai akhir scoringnya ya horor. Tapi horornya horor yang build, yang naik pelan-pelan, naik pelan-pelan, naik pelan-pelan, ambient, yang memang suasana. Padahal bisa banget kalau elemen horornya dia main seperti jump scare ya. Di sini dalam film jump scare-nya pun tidak banyak, dan itu juga sosok yang kita tahu munculnya. Kalau menurut gua seharusnya music scoring ini justru bisa memberikan spot-spot yang unpredictable. Ya soal gimana pemanfaatannya itu balik lagi ke tim produksinya ya. Intinya sinematografinya itu bagi gua terlalu kurang eksplorasi dan terlalu ingin menjiplak belak-belakan cerita yang tersebar luas. Jadi seharusnya sih eksplorasinya lebih ke storytellingnya, karena balik lagi biasanya memang kan di dalam adaptasi film itu ada beberapa bagian yang diubah. Cuman harapan gua disesuaikan dengan kebutuhan horor kita, nggak terlalu banyak pemaksaan muncul setan, tapi flow story-nya agak lebih diseriusin. Jadi kayak kita bukan nonton film dengan story yang bagus, tapi nonton film dengan banyak munculnya setan aja, sehingga story-nya nggak kuat. Padahal ada satu story yang menurut gua bisa diperkuat, yaitu di bagian Bima ingin mengguna-guna si Widya karena kan dia suka, sementara si Ayu ingin menaklukkan Bima. Sebenarnya story ini juga yang menjadi tulang dari KKN di Desa Penari ini, tapi ini justru malah tidak dimanfaatkan dengan baik. Justru malah yaitu balik lagi banyak banget kemunculan hantu yang sebenarnya nggak perlu-perlu banget. Kira-kira begitu sih kalau dari gue untuk sinematografinya. Dan sekarang gue pengen ngomongin kalau menurut lo kayak gimana. Seperti cerita pada intinya, sekelompok mahasiswa yang melakukan KKN di sebuah desa, tapi desa tersebut ternyata memiliki kutukan. Simple, intinya bakal ada masalah nih dengan program KKN mereka, gitu kan. Yang ternyata masalah aslinya adalah polemik cinta antara Ayu, Bima, dan Widya. Dari awal cerita sampai akhir, karakter yang seharusnya mencolok, Bima, Ayu, Badarawuhi, Pak Prabu, ini justru tidak mencolok sama sekali menurut gua. Ya karena balik-balik lagi ngikutin story aslinya. Tapi yang patut diapresiasi menurut gua adalah Tisa Biani sebagai Nur dan juga Adinda Thomas sebagai Widya. Beberapa adegan yang patut diapresiasi adalah saat mereka menari. Menurut gue itu cukup sulit karena balik lagi mereka bukan penari, dan di saat gue sempat melihat beberapa behind the scene yang tersebar, proses edukasi dan trainingnya itu juga cukup ribet, dan juga ini adegan yang cukup menjual. Horornya, tegangnya sempurna, nggak cuma sekedar kita nungguin karakternya ketakutan. Sementara di adegan kerasukannya sendiri gue cukup seneng karena tampak realistis, enggak muluk-muluk teriak-teriak, diam, nangis, teriak-teriak, diam, nangis, teriak-teriak. Karena sering banget film-film horor di mana mereka kerasukan, mereka bakal meracau nggak jelas, teriak-teriak, nangis, diam, dan begitu terus. Di film ini justru meminimalisir adegan teriak-teriak tadi yang bikin sakit kepala gitu ya, tapi justru menggunakan gestur-gestur seperti melalakan mata kayak gini atau kayak gini, dan napas yang dimainkan kadang tersengal, kadang ditahan, dan itu tuh jadi gue sebagai penonton ikutan. Itu gue senengnya tuh di situ. Satu lagi karakter lain itu Fajar Nugraha sebagai Wahyu yang nyeleneh banget. Malah buat gue kalau nggak ada karakter Wahyu ini, filmnya nggak benar-benar ketolong. Soalnya kan adegan si Nur dan si Widya ini bisa dibilang adegan yang memang sudah ada di ceritanya juga. Apresiasinya adalah saat mereka melakoni tarian dan kerasukan. Hanya sebatas itu. Tapi untuk cerita overall
Tanpa adanya Wahyu ini yang sompral abis, yang akhirnya mempengaruhi seluruhnya, kalau dia nggak ada, gue rasa ceritanya nggak akan terjual dengan cukup baik. Gue rasa gue akan lebih memilih membaca cerita aslinya berulang kali daripada menonton filmnya berulang kali. Saya kira begitu. Soalnya yang kita cari ini kan kita nonton film horor, bukan nonton film edukasi tentang horor. Karena dari awal sampai akhir menurut gue ini filmnya gagal sebagian untuk dibilang sebagai film yang mengentertain. Nah, satu lagi nih, karakter yang menurut gue cukup ikonik adalah Mbah Buyut. Di awal cerita, ini menurut gue sakti banget. Pertama kali kemunculannya ialah pada malam hari, kita diliatin seorang dukun bersama Pak Prabu, dan waktu itu belum dikenali namanya. Terus dia menyuguhkan 3 gelas kopi. Pak Prabu nanya, kopinya kok ada 3, satunya untuk siapa? Terus si dukun ini diem aja gitu kan. Terus gak lama datang si Nur. Nah, ini kopi memang sengaja dibuat untuk kamu. Itu kata si dukun. Baru dia dikenalin kalau dukun ini adalah Mbah Buyut. Menurut gue sakti banget. Apalagi waktu itu memang kebiasaan desa ini adalah membuat kopi pahit. Karena di situ dijelasin kalau kopi manis adalah favoritnya lelembut alias warga desa yang tak kasat mata. Sakti banget kan? Tapi setelah malam itu tuh jadi nggak kelihatan saktinya. Tiap dia muncul, dikit-dikit minum kopi, dikit-dikit minum kopi. Kesannya kan jadi kopinya yang sakti ya, karena bisa berubah rasa. Dari pahit jadi manis, dari manis jadi pahit. Tapi si dukun kesannya jadi barista, dikit-dikit kopi, dikit-dikit kopi. Kira-kira gitu sih kalau untuk karakternya buat gua ya. Penokohan yang dilakukan oleh para artis yang ada dalam peran film ini menurut gue nggak begitu kuat di eksekusinya. Tapi kalau lo udah nonton nih, coba sebutin satu karakter yang paling berkesan buat lo dan kenapa. Coba kasih tahu di kolom komentar. By the way, sedikit agak meleset ya. Mungkin ada di antara lo yang belum tahu maksud dari poster KKN di Desa Penari ada tulisan uncut version. Singkatnya, anggap ada sebuah film yang sudah selesai diproduksi dan siap untuk ditontonkan ke banyak orang. Nah, sebelum didistribusikan ke bioskop-bioskop, baik itu bioskop studio ataupun bioskop online, ada satu sesi di mana film tersebut harus melewati lembaga sensor film lebih dulu. Nantinya, lembaga ini akan memeriksa ada nggak sih bagian-bagian yang nggak layak konsumsi. Itu kalau versi sensor alias cut version. Di poster ini ada judulnya uncut, artinya tidak pakai sensor. Nggak disensor lah pokoknya film ini. Tapi apakah ini cukup baik untuk digunakan oleh film KKN di Desa Penari dalam promosinya? Gue rasa sih kurang bijak. Karena cerita aslinya sendiri pun memang bernuansa dewasa. Ada beberapa adegan Kama Sutranya, sehingga tanpa perlu gimmick uncut version pun, film tersebut memang diperuntukkan untuk kedewasaan dalam menontonnya. Kira-kira gitu ya. Jadi seharusnya nggak usah ditulis tuh uncut versionnya. Itu kalau menurut gue. Gimmicknya jadi kayak apa gitu. Kayak balik lagi sensualnya ditegasin gitu. Ya walaupun dalam kenyataannya film tersebut juga tidak benar-benar menunjukkan sensualitas. Kalau lo berharap hal tersebut persis seperti yang ada di dalam ceritanya, selamat kecewa. Kira-kira begitulah sedikit bahasan gua untuk uncut version dari KKN Desa Penari. Karena buat gua alur ceritanya nggak begitu perlu gua diskusikan. Apalagi storytelling pada kenyataannya nggak perlu gua bahas lagi, nggak perlu gua diskusikan di sini lagi. Karena bisa dibilang ini merupakan satu-satunya film yang kalau keluar spoiler orang nggak bakal marah. Silakan keluarin aja spoilernya. Kita semua sudah tahu, satu Indonesia udah tahu. Lo mau spoiler apa? Udah kepikiran belum? Nggak ada guna. Dosa lo nggak bakal bertambah. Karena nggak bakal ada yang ngebenci, ngehujat, apalagi nge-report. Malah gue bisa bilang filmnya justru lebih sederhana dari novel dan threadnya. Untuk logika metafisiknya gue cukup senang. Yang namanya horor tuh sebenarnya nggak benar-benar harus takut, harus bikin kita was-was. Di dalam filmnya sendiri ada metode guna-guna, ada unsur rewangan atau kodam, ada unsur teritorial astral, ada unsur tumbal dan sanksi yang serius. Dan ya semuanya nggak dilebih-lebihkan. Memang kenyataannya seperti itu. Jadi kalau lo mencari film dengan cerita horor yang sebenarnya, film ini sudah menyajikan hal tersebut. Hanya saja tidak cukup entertain dari segi horor.
Untuk film Archer sendiri, antara thread sama filmnya cukup berbeda ya. Malah bisa dibilang gue agak ke distract sama salah satu alat musik yang gue sampai sekarang tuh masih bertanya-tanya kenapa alat musik ini bisa ada. Biola. Gue nggak nemu nih di trailer, di teaser. Tapi kalau lo nonton filmnya nanti lo bakal lihat ada satu sosok, salah satu pemain orkestranya ada yang mainin biola. Tapi hantunya tuh Jawa banget, bukan Belanda gitu, bukan. Aneh kalau menurut gue, dan gue sempet pengen ketawa sih di bagian ini. Yang lain tuh udah serem, penampakan udah serem, tarian udah serem, mata udah serem, musik udah serem. Tapi main biola, gue sih jadi nggak kebayang ya, karena main biola tadi. Tapi di luar itu, gue jujur seneng sama artnya, dengan color gradingnya, apalagi special effect saat Nur kerasukan Mbah Dok, mata yang sebelah putih sebelah membelalak. Terus ada juga waktu Nur kerasukan jadi kayak setengah Orochimaru ya, ada ular segala macam. Cuman kayaknya mendeskripsikannya juga kayak gimana gitu kan. Di ceritanya sendiri tidak benar-benar ada deskripsi ketika si Nur kerasukan. Waktu dia menari di film ini, gue rasa pengen menjiwai dari sisi horornya, jadi dibuatlah Nur bersisik. Gue malah mikirnya ini Nur lagi cosplay Orochimaru gitu. Juga ada beberapa art yang menurut gua bisa diimprove lagi ya, kayak kepala monyet itu bukan monyet lokal, jadi kayak kurang serem aja gitu. Serius, itu bukan monyet lokal. Monyet lokal itu kan kebanyakan yang kita lihat abu-abu ya, sehingga kalau menurut gua kurang memorable. Seharusnya sih pakai special effect kepala monyet lokal, jadi kesannya bakal meninggalkan kesan horor, kesan trauma setelah nonton film. Kalau ngeliat monyet abu, bawaannya wah ini monyet KKN Desa Penari nih, ngeri nih gitu, anggapannya kira-kira begitu. Sama ada satu bagian yang membuat gua kurang terpenuhi ekspektasi gua, adalah waktu bagian Mbak Buyut berubah jadi anjing. Kan ada satu momen di mana Mbak Buyut ini harus menyelamatkan temannya si Nur, si Widya yang terjebak di alam sana. Si Mbak Buyut ini harus berubah jadi anjing. Ya sebenarnya gue nggak terlalu berharap kalau hal ini terjadi, tapi kalau bisa ini benar-benar hebat sih. Gue berekspektasi Mbak Buyut ini berubahnya benar-benar di tempat langsung kayak gitu. Terus anjingnya jangan kayak anjing normal hitam udah biasa gitu, jangan. Harusnya yang memang agak sedikit abnormal. Lo mungkin ingat nih scene-nya Twilight, kan Jacob berubah tuh jadi serigala. Nah kira-kira tuh kayak gitu, jadi langsung berubah. Tapi kalau ini kan enggak, dia ke dapur terus tiba-tiba berubah jadi anjing, terus langsung cepet. Tapi scene berikutnya anjingnya biasa aja jalannya, nggak cepet. Aneh kan? Cuman ya udahlah gitu. Sama satu lagi art yang paling bikin gue pusing ini adalah bilik kamar mandinya, kamar mandi penduduk yang dipakai sama Widya sama Nur waktu pertama kali mandi, yang fenomena horornya terjadi di situ. Dari luar kamar mandi itu kelihatan kecil banget, tapi ketika masuk luas banget. Selain luas tuh tinggi, itu genderuwonya nggak bentok ke atas, nggak sempit, kelihatannya masih lebar banget. Terus ada momen dimana badarohinya agak jauh, padahal kamar mandinya kecil. Sama dari dalam, kalau dilihat dari luar nih ke arah dalam nggak terlalu banyak cahaya, tapi pas di dalam banyak banget celahnya. Celah-celah cahaya tuh banyak banget, kayak atap itu kayak bolong-bolong. Padahal kalau dari luar lihat ke dalam itu enggak, ya kayak ada kesenjangan aja jadinya. Atau mungkin itu memang kebutuhan story, gua nggak tahu maksudnya. Tapi kalau di thread aslinya itu nggak ada, ya memang normal aja gitu. So dari gua untuk film KKN di Desa Penari 6/10. Gue sih jujur pengen banget ketika ada pengumuman batal tayang. Wah, kenapa ini gak dijadiin series aja KKN Desa Penari ini? Dari awal ke akhir ya kita udah tahu seremnya seperti apa, tapi kita gak dikasih kesempatan untuk mengenalnya secara pelan-pelan. Jadi kita mengenalnya justru dari cerita. Oh ini nih yang serem nih, ini nih yang serem nih gitu. Tapi ya sudahlah ya. Next harapannya dari gua untuk MD Pictures sendiri, karena nantinya kan udah ada kabarnya nih kalau MD Pictures juga bakal menggarap sebuah thread dari Simple Man juga yang katanya sih lebih serem dari KKN Desa Penari. Judulnya Sewu Dino. Kalau lo penasaran, lo bisa coba untuk kulik dulu aja threadnya di Twitter. Itu memang sudah unggahan lama di tahun yang sama juga, di 2019. Mungkin bakal susah carinya karena harus ke bawah-bawah, dan Simple Man memang sering banget untuk menulis thread-thread horor. Tapi ekspektasi gue cukup tinggi
Gua harapnya lebih mementingkan delivery story-nya daripada over pressure horornya. Ya walaupun elemen horor itu penting ya, tapi kalau bisa delivery story-nya tuh nggak putus, nggak tiba-tiba horor terus siang malam horor lagi. Dan untuk filmnya sendiri, KKN Desa Penari buat gua cukup baik untuk mengenalkan adat istiadat yang harus dihargai. Yeps, that's all. It's over. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Follow juga Instagram gue di @ronalira. Dan dengarkan podcast gue di Spotify. Terakhir, keep smart dan jangan lupa bahagia. Bye!